Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Season Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami pemirsa di 021 di 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Indra Wijaya Rangkuti yang merupakan Direktur Restu Investama. Kita akan langsung sapa saja. Pak Indra, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Mas, apa kabar? Sehat, Kabar baik, Pak alhamdulillah. Indra. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Indra, langsung saja kita ke posisi penutupan indeks harga saham gabungan hari ini ditutup menguat cukup signifikan dan akhirnya 7.100 sudah kembali disentuh oleh IHSG, dan kebetulan ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di level penutupan. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di perdagangan-perdagangan sebelumnya? Ya, terima kasih. Secara teknikal IHSG, ini kita lihat sejak 9 Mei ya, setelah Lebaran itu dia cukup signifikan, 2 hari berturut-turut mengalami penurunan. Secara teknikal dia akan menutup area gap, ya. Ini sebentar lagi kita akan tutup, itu di area 7.154 sampai di level 7.204. Nah, menurut saya rebound daripada IHSG ini memberikan angin segar ya untuk untuk IHSG secara teknikal. Dan saya rasa ini akan masih melanjutkan penguatannya. Saya punya prediksi itu kemungkinan besar di semester kedua IHSG akan membuat all time high lagi. Mungkin juga bisa menembus di level 7.700. Pak Indra, untuk besok kita tidak melakukan aktivitas perdagangan, ada libur nasional, Pak Indra. Perdagangan dilanjutkan Ya, pada hari Kamis ini. Yang menarik ya. juga di perdagangan Kamis, data dari beberapa makroekonomi juga akan dirilis, di antaranya data inflasi. Bagaimana Anda melihat pengaruh dari sentimen ini terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan? Apakah penguatan masih akan terus berlanjut atau tidak dalam jangka pendek? Saya rasa dalam jangka pendek masih akan ada penguatan, Mas. Tadi seperti judul kita hari ini bahwa energi dan perbankan menjadi bahan bakar untuk IHSG. Saya lihat kecenderungannya itu dari gas ya, gas itu juga memberikan kontribusi cukup besar untuk IHSG. Ditambah lagi energi, khususnya daripada coal. Coal itu saya lihat tadi menurut catatan saya itu dia masih ada potensi penguatan, yaitu sekitar 5-6%. Dan untuk saya rasa tidak banyak berpengaruh ya, mungkin dari akhir weekend ini yang akan sangat berpengaruh. Ada sedikit data yang high impact, yaitu non-farm payroll, itu akan memberikan sedikit dampak untuk IHSG di hari Senin. Oke. Kalau untuk hari Kamis dan hari Jumat saya rasa cenderungnya akan flat ya, sideways, tapi cenderungannya menguat. Ini kalau melihat posisi seperti ini, saya rasa kemungkinan besar juga hari Kamis ini akan terjadi gap up. Baik, Pak Indra, ini penguatan indeks harga saham gabungan ditopang oleh sektor perbankan, kemudian juga sektor energi. Sektor-sektor inilah yang sebelumnya menopang indeks harga saham gabungan untuk menembus ke level tertingginya. Ada satu sektor lagi, Pak Indra, sektor teknologi. Hari ini tampaknya kurang bersahabat, justru bergerak di zona merah. Ada Buka, kemudian Goto yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat pergerakan dari sektor ini, Pak? Saya rasa masih cukup kuat ya dengan ditopang dua sektor lain. Untuk Goto dan Bukalapak saya rasa kedua emiten ini masih harus menemukan titik pijakannya untuk kembali menguat. Memang dari proceed IPO-nya kan mereka cukup signifikan ya, dua emiten ini. Tapi saya rasa dengan banyaknya perbankan dan emiten daripada energi, saya rasa tidak begitu signifikan pengaruhnya. Mungkin pun ada, tapi
saya rasa sifatnya temporary. Baik, kita akan bahas secara teknikal untuk Gotoh terlebih dahulu, Pak Indra. Hari ini melemah di 3,18% dan ditutup di level 304. Tertekan level 300-an masih mampu dipertahankan setelah mengalami penguatan yang signifikan dalam beberapa hari perdagangan terakhir ini. Untuk jangka pendek, Anda melihat kemana arah untuk Gotoh dengan level penutupan di 304 hari ini? Di level 304. Kalkulasian daripada kami kemarin, Gotoh itu untuk level 304 ini kita rasa dia di atas harga wajar ya Mas. Jadi sehingga dia masih, kalaupun dia ada downside-nya paling tidak akan lebih daripada 275. Tetapi potensialnya Gotoh bisa kembali ke level 300, sudah masuk level 300 dan mungkin bisa kembali ke level 350. Gitu. Level equilibriumnya sudah di atasnya sekarang, jadi sudah di atas harga wajar saat ini. Bisa diulang, bisa ke level berapa, Pak Indra tadi? Oh, ke level 350. Oke, ini Saya rasa Gotoh bisa kembali ke level 350. Ya. Melewati Sudah dari di harga atas IPO, Pak Indra? Enggak, IPO kan di level 400 ya. Ya, di level 3,5 Mas, bisa dia kembali ke level 3,5. Baik, bagaimana dengan buka, Pak? Buka. Ya, penutupan hari ini di 294 melemah di 2,65%, Pak Indra. Support yang harus dijaga di level 275. Kalau melihat polanya seperti ini ada potensi dia akan rebound kembali ke atas. Ini cenderung sideways sudah semenjak dari bulan Maret dia tidak menyentuh level terendah di level 254. Jadi saya rasa menurut kalkulasian kita kemarin ini sekarang berada di atas harga wajar. Gitu. Ini masih di atas harga equilibrium, Mas. Potensi untuk kembali rebound ada. Dengan target price terdekat, Pak Indra? Kalau terdekatnya sih di 352. 352? Iya, kalau bisa tembus dia bisa kembali ke level 390. Baik. Tapi ini level 352 ini ya akan diuji karena secara medium term ini masuk area equilibriumnya dia, masuk harga wajarnya dia lah. Dari sisi level support, Pak, yang mungkin bisa diwaspadai untuk buka dengan penutupan 294 hari ini di 2,65% pelemahannya. Dibuka, kalau level buka saya rasa 275 tadi saya disampaikan. 275, 270. Harusnya sih tidak lebih rendah daripada ini ya, seharusnya ya. Karena dari segi teknikal pun ada sedikit pola divergence. Jadi ketika harga turun tapi tekanan indikator menguat, jadi saya rasa saya akan cenderung mengatakan buka ada potensi kembali ke level 300 dan mungkin saya sampai ke level 350. Cuma tidak besok. Itu mungkin dalam waktu 1-2 minggu atau 3 minggu sekarang. Baik, dengan level support tadi sudah disampaikan 275 sampai dengan 270 untuk buka penutupan hari ini di 294 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Indra, tadi juga kita singgung beberapa perbankan big cap hari ini yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan ini. Kebetulan di WhatsApp interaktif kami beberapa dari perbankan big cap pertanyaan sudah ada yang masuk. Ini kita akan coba bahas dari perbankan big cap yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. BBRI terlebih dahulu. Saya akan coba sapa, ada Gotoh dari Pacitan ini menanyakan sektor perbankan BBRI sudah punya di 4570. Terus bagaimana prospeknya sampai dengan akhir pekan ini untuk BBRI, Pak Indra? Untuk BBRI potensial gainnya dia upside-nya masih ada sekitar 10% ke atas ya. Jadi saya rasa ini cukup kuat nih, dan secara teknikal kecenderungannya dia akan menutup gap yang terjadi di level 4.860. Jadi kalau tadi kalkulasi kami itu masih ada potensial upside-nya itu sekitar 10% dari running price sekarang. Baik, ambil posisi di 4570 sudah profit sebenarnya. 4630 penutupan hari ini di hold sampai dengan level 48 target price tadi Pak untuk memaksimalkan profit yang ada. Di liquid setengah posisi.
dari setengah posisinya mungkin bisa diliquid terlebih dahulu, dan sisanya bisa dibiarkan. Kalau nanti ada sedikit koreksi, dana profitnya bisa dimasukkan untuk menambah posisi daripada BBRI. Baik, ada Goto di Pacitan untuk BBRI 4570, penutupan hari ini 4630 dan masih ada potensi ke 48 dan lebih direkomendasikan untuk profit taking sebagian terlebih dahulu. Pak Indra, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pertanyaan dari perbankan Big Cap masih ada beberapa, nanti kita akan coba lihat juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.